Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para hadirin atau pemirsa Tangkir TV, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi bertemu dalam pembahasan kitab fikih, yaitu kitab Fathul Qorib, yang dimana melanjutkan pembahasan di bab dalam kali ini menerangkan tentang apa saja yang boleh digunakan dan juga sesuatu yang tidak boleh digunakan. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe Tangkir TV dan ikuti terus channel ini sampai akhir. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuz. Faslun ada faslun iku sayuta iki kono fasal suci fi bayani ma ing dalam mertelake perkara yahrumu kang haram apa istimaluhu gunake ma minal awani saking pira-pira wadah wamalan perkara ya juzu kang wenang apa ma. Jadi pasal selanjutnya itu menjelaskan tentang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kita biasa bertemu dengan barang-barang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bada'a bil awal wa bada'a lan ngawiti sapa musannif bil awal iklan kang awal. Pakola makundiko sinten ki musannif wala yajuzu lan ora wenang fi ghairi daruratin in dalam saliyane tingkah darurat li rajulin kedua lanang awi imraatin utawa wong wadon wala yajuzu apa istimalu syai'in gunakake sewiji-wiji gunakake mau min awani zahabi saking pira-pira wadah emas wal fiddatilan perak. Jadi yang pertama di sini Kiai Musannif itu memulai dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kita bahas yang tidak diperbolehkan dulu. Wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin awi imra'atin. Jadi untuk laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan isti'malu syai'in min awani zahabi wal fiddah. Tidak diperbolehkan menggunakan benda, barang atau piring atau apapun yang dimana terbuat dari emas atau perak, dengan catatan fi ghairi daruratin, dengan catatan tidak dalam tingkah darurat. Di sini tingkah darurat yang dimaksud itu memang ketika tidak ada pilihan lain selain menggunakan benda tersebut. Namun dari syarahnya kami menemukan bahwa yang dicontohkan di sini itu dari segi kedokteran. Jadi memang ada sebuah penyakit yang dimana harus bisa disembuhkan hanya dengan alat yang mengandung perak atau emas. Nah, maka itu diperbolehkan karena memang kondisinya darurat, dan darurat di sini harus di bawah keterangan dari dokter. Kalau dokter belum mengatakan bahwa harus menggunakan emas atau perak, maka itu tidak bisa dikatakan darurat, kecuali memang dokter menyarankan harus menggunakan emas atau perak, maka itu termasuk darurat. Jadi kesimpulannya, menggunakan tempat atau wadah atau benda apapun yang terbuat dari emas atau perak itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki ataupun perempuan. La fi aklin ora ing dalem mangan, wala fi syurbin lan ora ing dalem ngopi, walau ghairi himalan ora ing dalem
liyane aklin wa syurbin. Bahkan Kiai Musonif menambahkan keterangan la fi aklin wa la fi syurbin. Bukan hanya dalam masalah makan atau minum, wala ghirima, bahkan selain dari makan dan juga minum itu termasuk. Seperti halnya untuk ya kalau di luar memang ada contoh kloset atau WC yang terbuat dari emas, itu kan terlalu berlebihan, itu tidak diperbolehkan. Jadi bukan terkhusus pada makanan atau minuman, tapi semuanya selain makan atau minum juga sama. Ketika benda tersebut terbuat dari emas atau perak, maka tidak boleh digunakan kecuali memang itu tingkah darurat. Wa kama yafrum lan koyo oleh haram isti'malu manggunakake perkara dzukira kang wis ditutur umma yahrumu haram apa ittikhadhu ngalap ma min ghairi isti'malin saking tanpa nggunakake fil ashahi ing dalam menurut qaul ashah. Kemudian Kiai Musonif menerangkan menurut qaul ashah itu yang di awal tadi kan dijelaskan bahwa haram menggunakan. Kemudian ditambah Kiai Musonif yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin. Jadi bukan hanya menggunakan, bahkan hanya untuk sebagai pajangan itu tidak diperbolehkan ketika barang tersebut itu terbuat dari emas atau perak. Jadi lebih ke mutlak, bukan hanya untuk digunakan, bahkan untuk hiasan pun menurut qaul ashah itu tetap tidak diperbolehkan. Wa yahrumu aidon al-ina al-mutalla bi dhahabin aw fiddatin. Wa yahrumu lan haram aidon halimane opal ina'u piro-piro wadah al-mutalla kang den sepuh bi dhahabin kelan emas aw fiddatin utawa perak. In hasola lamun hasil minat tilai saking sepuhan opa syai'u wiji-wiji bi'air dihi kelawan manggang ina alan nari ingatase geni. Nah, selanjutnya tadi kan di awal kita bahas tentang benda atau sesuatu yang memang terbuat dari emas atau perak. Jadi murni itu isinya perak dan emas semua, nggak ada campurannya. Kemudian di sini juga diterangkan lagi wa yahrumu aidan al-ina al-mutalla bi dhahabin aw fiddatin. Bahkan barang yang hanya dilapisi. Jadi kalau lapisan, jadi memang ada barang itu contoh kayak mangkok. Jadi mangkok ini dilapisi dengan emas. Walaupun itu lapisannya tipis, tapi tetap mengandung emas ataupun perak. Jadi sama hukum. Di sini hukumnya wa yahrumu, tetap hal itu tidak diperbolehkan. Jadi nggak hanya benda yang murni terbuat dari emas atau perak, bahkan benda yang dilapisi emas atau perak itu tetap tidak boleh digunakan. Nah, dengan catatannya, tapi kalau untuk wadah yang dilapisi dengan emas itu ketika memang dia dipanggang atau dibakar, maka lapisan tersebut lepas. Berarti kan ketika lapisan tersebut lepas kan berarti menunjukkan bahwa benda tersebut mengandung emas atau perak. Nah itu catatannya inhasola tadi. Makanya nggak hanya benda yang murni, bahkan benda yang hanya dilapisi dengan emas atau perak pun tetap tidak boleh digunakan. Wa yajuzu, bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Wa yajuzu lamun isti'malu ina ghairihima. Wa yajuzu lamun isti'malu ina ghairihima nggunakake wadah liyane az-zahab wal fiddah ay ghairi zahabi wal fiddah, tegese liyane emas lan perak. Minal awni saking piro-piro wadah an-nafisati kang edi. Contoh ka ina yakutin koyo wadah saking yakut. Setelah kita bahas benda yang tidak diperbolehkan, sekarang bagian kedua yaitu benda yang boleh digunakan. Di sini wa yajuzu isti'malu ina ghairi. Jadi tadi kan yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan itu menggunakan wadah dari emas atau perak atau benda yang dilapisi dengan emas atau perak. Berarti
Untuk selain emas atau perak itu diperbolehkan. Ayo khairidhab wal fiddah, jadi selain emas atau perak, entah itu apapun bentuknya. Intinya selain emas dan perak itu boleh digunakan. Minal awani an-nafisati, bahkan walaupun benda tersebut itu terbuat dari sesuatu yang sangat indah. Di sini dicontohkan yakut. Yakut itu seperti perhiasan atau mutiara. Ini kan dia memang indah, tapi enggak terbuat dari emas atau perak. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian kita ke syarahnya. Ya jadi istimalu inain muttahidin min yakut jaza istimaluha ma'al karoha. Cuman catatannya di sini ada catatan di syarahnya itu memang kita boleh menggunakan wadah atau benda yang indah yang enggak terbuat dari emas atau perak, tapi di situ ada hukum makruh. Kenapa? Karena ya lebih ke berlebihan. Jadi memang boleh tapi ada hukum makruh. Tapi di sini catatan juga ketika memang benda tersebut memang murni dari yakut, maksudnya di sini kata-katanya itu an-nafisah li zatiha. Kalau yakut itu memang dari sananya udah indah, maksudnya enggak diperbaiki, enggak dihias pun sudah indah, dari asalnya memang indah. Nah, itu li zatihi. Nah, itu boleh digunakan tapi mengandung hukum makruh. Jadi ada unsur makruh ketika kita menggunakan benda tersebut. Nah, terus bagaimana ketika benda yang indah lainnya tapi dibuat oleh manusia? Di sini dijelaskan wa in kanat nafisatan min khaisus sunati ka inazi zujajin wa kamil khirti. Jadi contohkan ada ya seperti perhiasan atau apapun yang terbuat dari kaca, yang dimana dibuat oleh manusia sedemikian rupa akhirnya terbentuklah bentuk yang indah dan unik. Nah, itu hukumnya bagaimana? Jaza bila karoha. Nah, ketika bendanya indah tapi indahnya ini dibuat oleh manusia, bukan dari asalnya indah, itu diperbolehkan tanpa adanya makruh. Jadi perbedaannya ketika tempat atau benda ini indah dari asalnya itu boleh tapi ada hukum makruh. Kemudian kalau benda ini memang indah, walaupun an-nafisa ya indah, dilihat dipandang itu indah, tapi buatan dari manusia, hal tersebut maka boleh dengan tanpa adanya unsur makruh. Jadi intinya ini selain dari emas dan perak itu boleh. Cuman ya tadi ketika memang dari asalnya indah ada hukum makruh. Nah, kalau memang indah karena ada campur tangan manusia maka boleh tanpa adanya unsur makruh. Lanjut. Wa yakhrumal ina al mudabbab bidibti fiddatin. Kemudian setelah kita bahas yang boleh tadi, kita kembali lagi ke yang tidak diperbolehkan. Di sini spesifik pembahasannya itu ketika ada benda, wadah, entah itu mangkok, piring atau gelas, yang dimana hal ini itu ditambal dengan tambalan emas ataupun perak. Di sini ada beberapa hukum. Ada beberapa hukum. Yang pertama, ketika benda tersebut atau wadah tersebut ditambal dengan emas atau perak dan tambalannya ini cukup besar. Tambalannya cukup besar dengan tujuan zinatin. Karena tujuannya itu untuk agar terlihat indah, untuk ya supaya tempat ini atau benda ini terlihat indah. Nah, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Karena ya terlalu berlebihan. Jadi kalau yang di awal tadi kan itu hanya dilapisi, kalau ini ditambal. Misal contoh gelas bolong terus ditambal. Ketika tambalannya besar dan dengan tujuan untuk sengaja untuk menghiasi gelas tersebut, itu tidak diperbolehkan. Itu hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karoha. Yang kedua, ketika tambalan tersebut itu besar
tapi dia itu ditambal karena ada hajat. Jadi perbedaan antara yang pertama dan kedua adalah kalau yang pertama ada unsur kesengajaan, jadi si pemilik sengaja melubangi gelas atau piring tadi untuk ditambal dengan emas. Kalau yang kedua, ini memang gelas atau piringnya itu pecah atau bolong dengan tidak disengaja, karena masih membutuhkan benda tersebut, akhirnya ditambal dengan emas. Kan tujuannya butuh untuk ditambal agar bisa digunakan lagi. Itu diperbolehkan. Jaza mal karoha, tapi kembali lagi boleh tapi ada hukum makruhnya. Kenapa? Karena ada unsur emasnya tadi. Kemudian selanjutnya hukum ausauhirotan urfan lizinatin kurihat. Ausauhirotan atau wacilik urfan dan secara urufnya lizinatin korona are kepaes yo kurihat mau kode makruhake opo diptin. Setelah kita bahas tambalan yang besar, sekarang bagaimana ketika tambalannya kecil. Yang pertama, jadi ini hukum selanjutnya. Tadi kan hukum awal ketika tambalannya besar. Yang pertama ketika memang unsur disengaja untuk berhias, untuk memperindah barang tersebut, maka hukumnya haram. Tapi ketika untuk hajat, maka hukumnya boleh, tapi ada unsur. Sekarang bagaimana kalau tambalannya kecil? Kalau tambalannya kecil dengan tujuan zinatin tadi untuk memperindah, maka hukumnya boleh, tapi makruh. Di sini kalau kata-katanya lizinatin, berarti ada unsur kesengajaan di mana orang tersebut sengaja melubangi dan menambal dengan emas, akhirnya barang tersebut terlihat indah. Maka hukumnya memang boleh karena tambalannya kecil, tapi ada hukum makruh. Auli hajatin fala tukrohu, atau ketika ada hajat, ya seperti karena bolong terus ditambal, maka itu boleh kalau tambalannya kecil. Ini boleh dan gak ada unsur makruh. Amma dibtil zahabi fatahrumu takon. Kemudian bagaimana ketika tambalannya emas? Nah, ketika tambalannya emas, ama dibtil zahabi ada punya tambalan emas, iku fatahrumu mungko haram mutlakun kelawan mutlak, kama kalau keterangan sohha kang nyokeh hake hu ingma sinten an-Nawawi. Kemudian yang tadi kita bahas itu ketika tambalannya itu berupa perak. Nah, sekarang bagaimana ketika tambalannya berupa emas? Ketika tambalannya berupa emas, itu menurut Imam Nawawi hukumnya tidak diperbolehkan secara mutlak. Di dalam keadaan apapun, entah itu untuk hajat atau untuk memperindah barang tersebut, tetap tidak diperbolehkan. Jadi kembali lagi kesimpulannya, intinya ketika kita menggunakan barang yang mengandung unsur emas atau perak itu tidak diperbolehkan, walaupun hanya lapisannya saja, itu tidak diperbolehkan, kecuali memang di dalam tingkah darurat tadi, dan diperbolehkan menggunakannya untuk selain emas dan perak. Makanya lebih baik kita cari aman saja, kita cari benda-benda yang terbuat dari selain emas dan perak untuk supaya lebih aman. Begitu. Ya, mungkin dalam kesempatan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bila ada keterangan atau apapun yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah jika kami bisa menjawabnya akan dijawab di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.